Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai momen inersia. Apa itu momen inersia? Mari kita bahas bersama. Untuk pengertian momen inersia, bisa kalian baca sendiri. Kemudian rumusnya juga silahkan dicatat. Nah, jika ada beberapa partikel, maka nanti I-nya dijadikan I total, di mana I total merupakan penggabungan atau penjumlahan dari I1, I2, I3, dan seterusnya. Untuk menghitung momen inersia pada beberapa benda itu mengikuti bentuk atau jenis bendanya sendiri. Silahkan dicatat rumus-rumusnya. Kita beralih ke contoh soal, silahkan dicatat, kemudian akan saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan soal yang ada tadi. Nah, di situ ada sebuah gambar, di mana gambarnya berpusat pada sumbu Y. Dan masing-masing udah diketahui masanya yaitu sebesar 2 kg. Karena nilainya sama, maka di sini saya tuliskan M1 sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan M4. Nah, kemudian untuk jaraknya sendiri di sini bisa diketahui ya. M1-nya itu 20 cm. Nah, berarti ini adalah 20 cm sebagai R1-nya. Karena di soal diminta di dalam bentuk kilogram per meter persegi, maka sentimeternya saya ubah ke meter. Nah, sesuai ini. Kemudian R2-nya sama dengan 0. Kenapa R2 dan R3 sama dengan 0? Bisa kita perhatikan di gambar. Kalau si M2 berarti dia masa kedua, berarti dia letaknya di sini ya, jarak kedua dan jarak ketiganya. Karena dia satu jalur atau searah dengan sumbu Y, makanya dia nilai R2 dan R3-nya sama dengan 0. Sedangkan nilai R4-nya berarti letaknya di sini ya, 40 cm. Kita ubah dia ke meter, maka dihasilkan 0,4 meter. Dan di soal yang ditanya adalah momen inersianya. Karena ada 4 massa dan juga 4 jarak, maka bisa kita tuliskan sebagai I total dan dalam bentuk kilogram per meter persegi. Lanjut, kemudian untuk mencari I totalnya, kita gunakan rumus dari momen inersia itu sendiri, di mana I sama dengan massa dikali jari-jarinya. Nah, karena di sini kita menggunakan I total, maka massanya tadi ada 4 dan jaraknya juga ada 4, maka kita uraikan satu persatu ya. Jadi I total sama dengan M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat tambah M3 R3 kuadrat tambah M4 R4 kuadrat. Kemudian dimasukkan angka-angkanya. Setelah itu dihitung. Nah, kita sampai di sini ya. 2 dikali 0,2 kuadrat. 0,2 kuadrat itu dapat 0,04. Kemudian di sini ini karena sama ya, 2 dikali 0 kuadrat dan 2 dikali 0 kuadrat itu sama-sama 0 ya hasilnya, jadi nggak ngaruh. Boleh kita coret, berarti yang tersisa sisa ini ya. 2 dikali 0,4 kuadrat. Nah, 0,4 kuadrat didapat 0,16. Kemudian kita jumlahkan ini. 2 dikali 0,04 didapat hasil 0,08. Dan 2 dikali 0,16 didapat hasil 0,32. Kemudian kita hitung hasil akhirnya sehingga didapatkan 0,40. Jangan lupa satuannya kilogram per meter persegi. Selesai sampai sini. Saya lanjutkan. Sesuai soal yang diketahui adalah massa si bola pejal yaitu 2 kg. Kemudian ada diameter dari bola pejal yaitu 20 cm dari diameter. Karena momen inersia rumusnya pakai jari-jari bukan pakai diameter, maka kita konversikan dia ke jari-jari, di mana jari-jari sama dengan setengah dari diameter. Setengah dari 20 cm itu adalah 10 cm. Kemudian kita ubah dia ke meter, jadi 0,1 meter. Sedangkan yang ditanya adalah momen inersia dari si bola pejal itu sendiri. Untuk mencari momen inersia dari si bola pejal digunakan rumus 2/5 dikali mr kuadrat. 2/5 nya kita masukkan, kemudian masanya tadi 2 kg dan jari-jarinya adalah 0,1 meter yang dikuadratkan, maka didapatkan hasil 2/5 dikali 2
dikali 0,1 kuadrat itu 0,01. Setelah itu 2 dikali 2 dapat 4/5. Kok 4/5? Karena kan di sini seolah-olah itu ada per 1 gini ya. Karena 2 dibagi 1 hasilnya adalah 1. Kemudian 4/5 dikali 0,01. Nah, setelah itu 4 bagi 5 nggak bisa ya. Kemudian kita pinjam 0. Kita seolah-olah ada 0 di sini ya, kita pinjam. 40 bagi 5 hasilnya 8. 8 dikali ada berapa 0 nih yang ada di sini, kita hitung 1 2 3, berarti 8 dikali 10 pangkat min 3. Selesai sampai sini. Jangan lupa satuannya kilogram per meter persegi.